Usai bertemu Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal partai politik pendukungnya dan telah mendapat persetujuan dari partai-partai koalisi yang tergabung dalam koalisi Indonesia Kerja bahwa yang akan mendampingi Jokowi sebagai calon wakil presidennya yakni Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin. Keputusan itu pun telah ditandatangani oleh 9 ketua umum dari partai politik pendukungnya. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya memutuskan untuk kembali mencalonkan diri sebagai calon Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024. Bahwa yang akan mendampingi saya sebagai calon Wakil Presiden periode 2019-2024 adalah Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin. Dalam deklarasi itu hadir para ketua umum partai politik, diantaranya Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum P3 Muhammad Romahur Muzi, Ketua Umum Partai Hanura Usman Sabta Odang, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kris Natali, Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo, dan Ketua Umum PKPI Dias Hendro Priyono. Rencananya pendaftaran Jokowi Ma'ruf Amin ke KPU dilaksanakan pada hari Jumat pagi 10 Agustus 2018. Tanggal 20 September 2018, KPU RI telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan DCT anggota DPR, DPD, dan pasangan calon peserta pemilu presiden dan wakil presiden pada pemilu tahun 2019. Hasil rapat pleno KPU RI menetapkan bahwa dua pasangan calon yang telah mendaftar di KPU, yaitu Insinyur Haji Joko Widodo dan Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin, serta Haji Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno dinyatakan memenuhi syarat sebagai peserta pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2019. Seperti yang Anda saksikan saat ini merupakan gambar langsung yang kami dapatkan dan kami berikan untuk Anda di area gedung KPU di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat. Setelah tadi masuk ke area tunggu, saat ini pasangan Prabowo dan juga Gibran Rakabuming Raka terlihat akan segera masuk ke area dalam KPU untuk selanjutnya melaksanakan berbagai macam alur pendaftaran menjadi pasangan Capres dan juga Cawapres yang akan berlaga pada Pilpres 2024 ini. Kita lihat bersama bahwa kedua pasangan didampingi oleh Ketua Umum dari Partai Anggota Koalisi Indonesia Maju yang sudah sedari pagi mengantarkan pasangan ini dari mulai Jalan Kertanegara kemudian juga di Indonesia Arena hingga saat ini sudah tiba dan masuk ke dalam gedung KPU di Imam Bonjol, Jakarta Pusat. Kita lihat ada beberapa di antaranya ya, ada Ketum PBB, ada Yusril Iza Mahendra, kemudian juga ada Ketum dari Partai Golkar, Airlangga Hartarto, kemudian juga ada Ketum dari Partai Demokrat ya, Agus Harimurti Yudhoyono, kemudian sebelumnya juga kita melihat bersama ada Ketum Partai Gelora, Anies Mata, dan juga Ketum PSI tidak ketinggalan, yaitu Kaisang Pangarep, adik kandung dari Gibran Rakabuming Raka sendiri. Revisi peraturan Komisi Pemilihan Umum PKPU terkait batas usia minimal peserta Pilpres disetujui. Rancangan revisi PKPU nomor 19 tahun 2023 disetujui Komisi 2 DPR bersama Lembaga Penyelenggara Pemilu Selasa malam 31 Oktober 2023. Revisi ini merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi yang berdampak pada perubahan syarat calon presiden dan wakil presiden. Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia menyatakan rancangan PKPU disesuaikan dengan hasil putusan Mahkamah Konstitusi soal syarat usia Capres-Cawapres. Perubahan PKPU dilakukan sesuai amar putusan MK nomor 90 tahun 2023 yang bunyi pasalnya diubah menjadi syarat untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden adalah berusia paling rendah 40 tahun atau pernah
atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu, termasuk pemilihan kepala daerah. Putusan MK nomor 40 tahun 2023 telah mengabulkan kepala daerah yang belum berusia 40 tahun bisa menjadi capres dan cawapres. Sementara dalam peraturan KPU sebelumnya, syarat usia untuk menjadi capres dan cawapres adalah minimal 40 tahun. Jumpa kembali dengan saya Herman Ipo di kanal Point Plus. Kali ini topik kita adalah ijazah Jokowi bakal dinyatakan resmi. Mengapa ijazah Jokowi ini bakal dinyatakan asli? Yang pertama karena sudah terlalu banyak pihak yang meloloskan langkah-langkah politik Jokowi, mulai dari kepolisian, partai-partai, dan juga KPK. 3 lembaga ini melibatkan sangat banyak orang. Yang kedua, selain melibatkan banyak orang, yang meloloskan langkah-langkah politik Jokowi ini adalah lembaga-lembaga atau institusi negara yang memang diberi kewenangan untuk itu oleh rakyat melalui undang-undang. Artinya mereka adalah lembaga resmi yang punya kewenangan untuk itu. Apa saja yang sudah diloloskan selain langkah-langkah Jokowi memasuki atau untuk meraih kursi presiden, juga termasuk langkah Jokowi untuk melibatkan Gibran dalam kampanye calon wakil presiden. Yang meloloskan niat Jokowi itu atau langkah politik itu adalah Mahkamah Konstitusi yang juga merupakan lembaga yang berwenang. Nah, kalau memang Jokowi itu punya niat tidak benar atau menggunakan ijazah palsu untuk sampai menjadi presiden, salahnya di mana? Atau pertanyaannya adalah apakah hanya Jokowi yang salah? Nah, karena kalau dalam perspektif lain, ya, orang yang pakai ijazah palsu saja sudah bisa jadi presiden di negara kita ini, berarti orang itu punya kemampuan yang luar biasa. Apalagi ijazah palsu, ya. Yang punya ijazah asli, jangankan mencalonkan jadi presiden daftar saja tidak punya keberanian. Nah, Jokowi ini di satu sisi luar biasa. Ijazah palsu misalnya bisa jadi sampai jadi presiden. Pertanyaannya, apakah salah? Atau apakah hanya dia yang salah? Nah, itu kan sama dengan pertanyaan, apabila musang, ya, bukan berbulu domba ya, musang atau kucing hutan masuk di kandang ayam dan makan anak ayam, apakah yang disalahkan adalah musangnya atau kucing hutannya? Nah, sama dengan itu. Artinya dari sisi lain, ya, apakah fair kesalahan itu hanya pada Jokowi? Nah, yang ketiga, ijazah Jokowi bakal dinyatakan asli itu. Kenapa? Karena meskipun ijazah itu palsu, kalau dinyatakan asli oleh lembaga yang berwenang, yang berkeberatan bisa berbuat apa lagi? Atau di mana lagi mereka bisa melakukan upaya mereka? Artinya kalau negara sudah menyatakan itu asli, rakyat atau yang menuntut atau yang berkeberatan mau bilang apa lagi? Ayo. Nah, karena itu saya punya pemikiran atau keyakinan bahwa karena ini bolanya sudah di lembaga, karena bolanya sudah ada di tangan lembaga yang berwenang, maka ijazah itu akan dinyatakan asli. Nah, karena itulah saudara bahwa Jokowi tidak pernah mau menunjukkan sendiri ijazahnya sebagaimana yang diminta banyak pihak. Jokowi tak pernah mau tuh. Dia tetap menggunakan lembaga-lembaga resmi sebagaimana selama ini. Selama ini, sebagaimana yang kita sebutkan tadi, bahwa langkah-langkah politik Jokowi itu selalu dilegalisasi oleh lembaga yang berwenang. Karena itu, terkait ijazah ini pun, dia akan menggunakan lembaga resmi. Dia tidak mau sendiri. Karena dia tahu kalau lembaga resmi sudah menyatakan itu asli, masyarakat mau bilang apa lagi? Upaya mau dikemanakan lagi? Jadi dalam hal ini kita tidak bicara soal salah benar,
tapi kita bicara soal kalah dan menang. Sampai jumpa.